Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Nah, kembali lagi perkenalkan nama saya Desi Datu Tasik dengan NIM 22579. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ke-11 dari mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis dengan judul materi Perbedaan Ekonomi Institusional dan Ekonomi Neoklasik. Nah, langsung saja kita akan bahas apa sih itu perbedaannya ekonomi institusional dan ekonomi neoklasik. Ekonomi institusional dan ekonomi neoklasik adalah dua aliran ekonomi yang berbeda dan memiliki perbedaan signifikan dalam pendekatan mereka terhadap memahami dan menganalisis ekonomi. Ekonomi neoklasik adalah aliran ekonomi yang muncul pada abad ke-19 dan dikenal karena ekonomi Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus. Aliran ini menekankan pentingnya pasar bebas dan peran pasar dalam mengalokasikan sumber daya. Ekonomi neoklasik percaya bahwa pasar akan secara alami mencapai keseimbangan, di mana penawaran dan permintaan sama, dan bahwa intervensi permintaan dalam ekonomi sebaiknya dibatasi. Kemudian, ekonomi institusional di sisi lain adalah aliran ekonomi yang muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dikenal karena ekonomi Thorstein Veblen, John R. Commons, dan Wesley Michel. Aliran ini menekankan pentingnya memahami dan menganalisis institusi ekonomi seperti perusahaan, pasar, dan keuangan dalam memahami ekonomi. Ekonomi institusional percaya bahwa pasar tidak selalu mencapai keseimbangan dan intervensi pemerintah dalam ekonomi mungkin diperlukan untuk mencapai keseimbangan. Salah satu perbedaan utama antara ekonomi neoklasik dan ekonomi institusional adalah pendekatan mereka terhadap peran pasar dalam mengalokasikan sumber daya. Ekonomi neoklasik percaya bahwa pasar akan secara alami mencapai keseimbangan, sedangkan ekonomi institusional percaya bahwa pasar tidak selalu mencapai keseimbangan dan intervensi pemerintah mungkin diperlukan untuk mencapai keseimbangan. Perbedaan lainnya antara ekonomi neoklasik dan institusional adalah fokus mereka terhadap peran institusi ekonomi dalam memahami ekonomi. Ekonomi neoklasik cenderung pada peran pasar dan individu dalam mengalokasikan sumber daya, sedangkan ekonomi institusional cenderung fokus pada peran institusional ekonomi seperti perusahaan dan sistem keuangan dalam mengalokasikan sumber daya. Secara keseluruhan, ekonomi neoklasik dan institusional adalah dua aliran yang berbeda dan memiliki perbedaan signifikan dalam pendekatan mereka terhadap memahami dan menganalisis ekonomi. Ekonomi neoklasik menekankan pentingnya pasar bebas dan peran pasar dalam mengalokasikan sumber daya. Sedangkan ekonomi institusional menekankan pentingnya memahami dan menganalisis institusi ekonomi dalam memahami ekonomi. Kemudian ekonomi institusional dan ekonomi neoklasik adalah dua pendekatan utama dalam studi ekonomi yang memiliki perbedaan signifikan dalam metode asumsi dan fokus analisisnya. Di sini terdapat
keempat, ekonomi institusional dapat dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama yang akan dibahas yaitu asal-usul dan tokoh utama. Ekonomi institusional berakar pada karya awal dan dari Trostein, Veblen, Jordan, Commons, dan Wesley Clair Mitchell. Pendekatan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ekonomi seperti Douglas North dan Oliver Williamson. Kemudian yang kedua yaitu fokus analisis. Ekonomi institusional menekankan peran institusional tentang aturan, norma, dan organisasi dalam mempengaruhi ekonomi dan hasil ekonomi. Institusi dianggap sebagai kerangka kerja yang membentuk insentif dan interaksi antara individu serta kelompok dalam masyarakat. Kemudian poin yang ketiga yaitu metodologi. Pendekatan ini sering menggunakan metode kualitatif dan historis, serta analisis empiris yang berfokus pada studi kasus konkret. Ekonomi institusional cenderung menggabungkan ilmu sosial lain seperti sosiologi, ilmu politik, dan hukum untuk memahami konteks yang lebih luas dari fenomena ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu pandangan tentang rasionalitas. Ekonomi institusional mengkritik asumsi rasionalitas sempurna dalam ekonomi neoklasik. Mereka berpendapat bahwa perilaku ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks. Mereka juga memperkenalkan rasionalitas terbatas seperti Bonnet rationality yang menyatakan bahwa kemampuan individu untuk membuat keputusan rasional dibatasi oleh keterbatasan informasi dan kognitif. Kemudian poin yang kelima yaitu perubahan ekonomi. Ekonomi institusional menekankan perubahan evolusioner dalam institusi dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi dinamika ekonomi. Mereka percaya bahwa institusi berkembang selain waktu melalui proses adaptasi dan inovasi yang dipicu oleh kebutuhan untuk mengatasi masalah dan konflik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tentang ekonomi institusional. Sekarang ekonomi neoklasik. Yang pertama, asal-usul dan tokoh utama dari neoklasik. Ekonomi neoklasik berakar pada karya-karya dari Alfred Marshall, Leon Wiers, dan William Stanley Jones. Ini adalah salah satu pendekatan dominan dalam ekonomi modern. Kemudian fokus analisis dari ekonomi neoklasik adalah ekonomi neoklasik fokus pada alokasi sumber daya yang efisien melalui mekanisme pasar. Ini mencakup analisis permintaan dan penawaran harga dan distribusi barang dan jasa. Asumsi utama adalah bahwa pasar jika dibiarkan sendiri cenderung mencapai keseimbangan yang efisien di mana tidak ada sumber daya yang terbuang. Kemudian poin yang ketiga yaitu metodologi. Pendekatan ini sangat kuantitatif dan menggunakan model matematis untuk menganalisis fenomena ekonomi. Ekonomi neoklasik sering menggunakan analisis marginal untuk memahami keputusan ekonomi di tingkat individu atau konsumen dan produsen. Pandangan tentang rasionalitas. Ekonomi neoklasik berasumsi bahwa
Individu adalah agen rasional yang selalu berusaha memaksimalkan utilitas atau keuntungan mereka berdasarkan informasi yang tersedia. Keputusan ekonomi dianggap sebagai hasil dari proses optimisasi yang dilakukan oleh individu rasional. Kemudian yang kelima yaitu teori perubahan ekonomi. Perubahan dalam ekonomi neoklasik biasanya dianalisis dalam kerangka keseimbangan pasar. Perubahan dalam faktor-faktor seperti teknologi, preferensi konsumen, atau sumber daya dapat menggeser kurva permintaan dan penawaran mengarahkan ke keseimbangan baru. Ekonomi neoklasik lebih berfokus pada analisis statis daripada dinamis, meskipun ada model-model yang mencoba menangkap aspek dinamis. Nah, itu adalah penjelasan dari perbedaan ekonomi institusional dan ekonomi neoklasik. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.